Hai, di video yang kali ini gue akan lanjut analisa saham infrastruktur bahas tentang bull. Kenapa bull gue bilang jangan? Pertama kita lihat dulu total asetnya. Naik apa turun? Dari 2017 itu 3,3 T. Sekarang bull itu naik ke 11,1 T. Oke, tapi kita lihat dulu. Yang naik itu liabilitas atau ekuitas. Maksudnya utangnya pada cashnya gitu. Ternyata dulu tuh selaras gitu ya. Kalau lu bingung, lu mau lihat hal tersebut, lu lihat DER-nya aja deh. Dulu tuh DER-nya 1 rasionya. Namun sekarang 1,3. Ya dikarenakan hal tersebut gitu ya, jadi gue nggak mau nganalisa lebih lanjut. Ya gue tahu sih bull itu harga sahamnya lagi naik, tapi ya gue tidak tahu apakah kenaikan tersebut karena dia melakukan buyback. Ya bisa aja kan dikatrol sendiri harganya, atau pakai orang lain naruh duit terus minta dikatrolin. Ya soalnya aneh banget, biasanya itu rasionya DER-nya kagak pernah lebih dari 1, terus tiba-tiba emang grafiknya lagi naik tapi DER-nya naik. Ya ini mah gue memiliki kecurigaan gitu. Jadi ya udahlah, bodo teing, gue kagak mau untuk si bull. Jadi itu untuk analisa gue yang tentang bull. Ini ada berapa menit? Ya mungkin gue lanjutin aja materinya tentang Chen. Jadi si Chen itu kenapa gue bilang jangan juga, karena gue cek dulu ya total asetnya. Total asetnya itu dari 2017 itu kan 4,1 T. Sekarang itu 2020 6,2 T. Oke, fine. Sekarang yang naik itu utangnya apa? Ekuitasnya gitu. Ternyata dulu itu cashnya lebih gede daripada utangnya. Dulu ya 2017. Namun sekarang utangnya lebih gede daripada uangnya. Jadi gue kagak mau juga. Filter pertama aja kagak lulus. Ngapain gue filter ke yang lain? Sekarang gue lanjut ke CMNP. Total asetnya apakah naik? 2017 8,3 T, 2020 15,4 T. Wah, oke banget nih. Sekarang pertanyaannya, ini utang semua apa kagak? Atau utang sama ekuitasnya berbanding nggak? Ternyata setelah gue cek tahun 2017, dulu tuh gedean utangnya dibandingin cash. Dulu tuh gedean duit cashnya dibandingin utangnya. Namun kalau sekarang itu tuh kayak kolaborasi, kayak tipis-tipis lah. Kalau dibagi DER itu jadi 1 lah rasionya. Ya tapi ya oke sih. Ya wajar lu total asetnya naik cepet. Karena ya lu oke ngurusinnya. Dan DER-nya itu turun. Dia berusaha loh nurunin. 2019 tutup tahun itu 1,1. Sekarang meskipun dia pandemi, dia berani bisa bikin DER-nya jadi 1%. Maksudnya ya DER rasio 1:1. Oke menurut gue. Jadi gue lanjutin materinya. Apakah net income-nya naik apa turun dengan aset yang sekarang? Zaman dulu dengan 8,3 T, dia itu ngasilin 146 miliar. Itu 2017. 2018 dengan 11 T, dia bisa ngasilin 176 miliar. Oke. 2019 dengan 13,8 T, dia bisa ngasilin 217 miliar. Sekarang dengan valuasi 15,4 T, dia bisa ngasihin 181 miliar. Oke. Nah, 15,4 T di 2020 net income di 2020 itu kan 181 miliar. Itu tuh ya mirip lah, tapi agak gedean dikit dibandingin 2018. Jadi dia tuh mundur 2 tahun, dimana waktu itu income dia itu bukan 15,4 T tapi 11,1 T. Oke. Jadi ini ya setidaknya kalau lu nggak bilang negatif, ini tanda tanya lah. Ini gue nggak bisa bilang positif. Kalau kayak gini, ya lu lihat total salesnya. Ini salesnya naik nggak di masing-masing kuartal 1. Yang mau gue fokusin sih di 2018 karena perbandingannya kayak ini cukup mirip soalnya.
total salesnya di 2018 itu tuh 641 juta. 2020 788 juta salesnya. Berarti secara logika ya karena salesnya naik, mestinya kan income-nya naik gitu ya. Oke, ya di sini income-nya naik, bener. Tapi naiknya nggak terlalu signifikan gitu ya. Padahal ini beda berapa persen. Ini 641, ini 788. Coba gue bagi ke kalkulator dulu ya. Bentar gue hitung pakai kalkulator dulu. 61 bagi 788 itu 81%. Berarti 176 dibagi 181 97%. Di sini bedanya 19%. Tapi net income ya bedanya 3%. Ini ada apa gitu ya? Karena perbedaan salesnya itu 19%, tapi kok income-nya itu cuma berbeda 3% plus gitu. Ini kan plusnya 19%, ke sini itu mestinya maksudnya dari 2018 ke 2020 salesnya itu naik 19%. Tapi kenapa lo itu cuma net profitnya itu cuma 3% plusnya? Ini kemana? Kan mestinya kalau salesnya ya mestinya lebih plus gitu. Ini kemana? Oke, kalau kayak gitu ya kita lihat dulu lah ROA sama ROE gitu. ROA sama ROE-nya makin naik apa makin turun? Oke, sekarang kita cek nih. ROA sama ROE-nya makin naik apa makin turun? 7 sama ROA-nya 7, 2017 7 sama 12,7. Sekarang itu 4 ke 9,9. Oke, berarti jelas ini ROA sama ROE-nya menurun ya. Maksud gue nggak di masa pandemi doang. Di sini di 2018 dia menurun, di 2019 dia menurun. Nggak menurun sih, ini cuma ada subsidi silang doang sebenarnya antara ROA sama ROE. Tapi ya kalau yang 2020 emang ROE-nya menurun. Oke, jadi lo bisa masukin ini ke yang mendingan. Lo bisa bilang ini oke lah, misalkan ya. Untuk CMNP. Nanti kita harus cari perbandingan-perbandingan yang lainnya dulu dengan saham-saham yang ada di sektor infra. Ya itu aja materi gue kali ini. Jangan lupa like,